Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Akidah Akhlak tahun 2025-2026. Perkenalkan, saya Susilawati, mahasiswa PPG Akidah Akhlak tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor NIM 2501091150603. Pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS DDI Darussalam kelas 7 dengan materi Al-Aziz, Al-Basit, dan Al-Ghani dengan metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning, atau pembelajaran berbasis masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair kadzalik. Madza darsunal an? Baik, siapa yang tidak datang hari ini? Kenapa tidak datang hari ini? Berangkat sakit, ya. Kita doakan semoga yang sakit cepat disembuhkan oleh Allah sehingga bisa belajar bersama di sini ya. Ya. Baik. Sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Mbak Iva, silahkan dipimpin doanya. Ya, semoga dengan pembacaan doa apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Masih semangat hari ini? Masih semangat hari ini? Nah, oke. Ibu punya tepuk semangat. Namanya tepuk dang ding dung. Nah, Ibu akan praktekkan dulu. Setelah itu nanti kalian ikuti. Paham? Nah, dengarkan baik-baik. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Yuk, silakan berdiri. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dong dong dong.
Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha. Semangat. Masih semangat? Semangat. Tepuk tangan dulu. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke pelajaran akidah akhlak, alangkah baiknya kalau kita membiasakan untuk membaca surah pendek, ya. Surah pendek yang akan kita baca pada saat ini yaitu surah Al-Asr. Silahkan dipimpin, duduk dulu ya, silahkan duduk. Silahkan dipimpin Mbak Ifah. Ya, terima kasih. Sekarang anak-anakku, lihatlah apa yang ada di smartboard ini. Ini adalah gambar yang mana ini merupakan hasil laut yang melimpah. Kekayaan lautnya banyak, ikan lautnya juga banyak, tambang minyak serta garam menunjukkan bahwa Allah itu adalah Al-Aziz, Al-Basit, dan Al-Ghani. Baik, minggu kemarin kita sudah pernah mempelajari Asmaul Husna. Bukankah begitu? Ya. Sekarang siapa yang masih ingat tentang apa arti Asmaul Husna? Silakan Mbak Vivi dijawab. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Tepuk tangan untuk Mbak Vivi. Nah, kemudian kita juga pernah belajar sebagian dari Asmaul Husna, dari nama-nama Allah. Siapa yang masih ingat minggu kemarin yang kita pelajari? Siapa yang masih ingat? Silakan Mbak Naila. Ya, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang Asmaul Husna, yang 3 yaitu Al-Aziz, Al-Basit, dan Al-Ghani, Ibu akan membacakan atau memberitahu kalian tujuan pembelajaran tersebut. Yaitu peserta didik mampu menganalisis makna dan meneladani Asmaul Husna, Al-Aziz, Al-Basit, dan Al-Ghani sebagai wujud cinta kita kepada keagungan Allah. Nah, baiklah anak-anakku, sebelum kita belajar atau sebelum kita mengetahui lebih ke dalam lagi tentang Asmaul Husna, Al-Aziz, Al-Basit, dan Al-Ghani, marilah kita lihat video pembelajaran yang akan Ibu sajikan ya. Nah, sekarang kita membahas tentang pengertian Asmaul Husna. Apa sih itu Asmaul Husna? Ada yang tahu? Kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Asma, yang berarti nama-nama. Beberapa nama, dan Al-Husna yang berarti yang baik, yang indah. Kemudian, menurut istilah, Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam Quran surat Toha ayat 8, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah tiada Tuhan selain Dia, baginya nama-nama terbaik. Nah, sekarang kita memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Di antaranya ada Al-Aziz yang artinya Maha Perkasa, Al-Basit artinya Maha
Kemudian ada Al-Bar, yaitu yang maha baik, Al-Fattah, yang maha membuka, Al-Adil, yang maha adil, Al-Hayyu, yang maha hidup, Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, dan Al-Latif, yang maha lembut. Itu adalah 10 Asmaul Husna. Ini yang akan kita bahas sekarang. Cukup 5 dulu saja ya. Nah, sekarang kita bahas 5 dulu. Yang pertama ada Al-Aziz. Artinya adalah Maha Perkasa. Al-Aziz adalah nama Allah yang menunjuk pada pengertian kekuatan, hegemoni, ketinggian, dan mengendalikan. Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keperkasaannya tidak mampu diukur oleh manusia ataupun makhluk lainnya. Yang kedua, ada Al-Basir. Al-Basir artinya maha melapangkan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Tidak jarang, bahkan terlalu sering Allah memberikan rezeki pada hamba-hambanya yang membutuhkan. Kemudian Al-Ghani artinya maha kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha kaya dan kekayaannya tidak terbatas, tidak memberikan apapun kepada siapapun. Tentang pengertian Asmaul Husna. Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Asmaul Husna di sini sudah ada, yaitu secara bahasa artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Sedangkan menurut istilah nama-nama Allah yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahim tum? Pahim. Nah, coba sekarang siapa yang tahu arti dari Al-Aziz? Silakan. Bagus, tepuk tangan. Kemudian siapa juga yang tahu arti dari Al-Basit? Silakan. Maha meluaskan dan maha melapangkan. Bagus, tepuk tangan. Kemudian yang terakhir, siapa yang tahu arti dari Al-Ghani? Oke, silakan. Maha kaya dan berkecukupan. Baik, terima kasih berjumpa dengan saya di sini ya dengan materi akidah akhlak. Saya akan menjelaskan tentang Al-Aziz, Al-Basit, dan Al-Ghani. Nah. Al-Aziz artinya maha mulia dan maha perkasa. Adapun contohnya yaitu menjauhi sifat sombong, tidak mudah putus asa, dan bersifat qanaah. Jadi kalau kita sudah meneladani sifat Allah yang Al-Aziz, maka kita tidak boleh sombong, tidak boleh merasa menang sendiri, tidak boleh merasa saya paling hebat. Jadi seperti itu ya. Paham? Nah, di sini juga ada Quran surah Yasin dari ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Yang artinya, wahai Muhammad, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau sungguh adalah termasuk para rasul yang berada di atas jalan yang lurus, yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, di dalam Al-Quran ini sudah jelas sekali bahwa Allah itu maha perkasa, Allah itu maha bijaksana. Kemudian yang kedua yaitu Al-Basit. Apa itu arti dari Al-Basit?
Al-Basit artinya maha meluaskan, maha melapangkan. Jadi Allah itu sungguh sangat meluaskan kepada kita semua, kepada hambanya, dan melapangkan. Melapangkan kalau kita punya masalah, kita mengadu kepada Allah. Insya Allah dengan Allah diberi jalan keluarnya, dilapangkan. Ya. Nah, contoh perilakunya yaitu bersikap qanaah dan selalu bersyukur. Kemudian membantu, berbagi sesama dan tolong menolong. Selalu optimis dan berpikir positif. Ya, jadi kalau kita sudah meneladani sifat al-basit, maka kita harus memiliki sikap qanaah, membantu. Jadi kalau ada teman kita yang kesusahan, kita harus bisa membantunya. Siapa yang tidak mau membantu temannya? Ada yang tidak mau membantu temannya? Tidak ada ya, insya Allah kalian semuanya bisa membantu temannya. Ya. Kemudian ada dalil yang berhubungan langsung dengan sifat al-basit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarin ma yasha. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Yang artinya, dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya. Jadi Allah itu menurunkan apa yang dikehendakinya. Gitu. Dengan ukuran yang diperlukan oleh hambanya. Sesungguhnya dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Jadi di sini jelas sekali bahwa Allah itu tidak menginginkan hambanya itu takabur, gitu ya. Ya, oke. Kemudian yang ketiga adalah al-ghani. Nah, al-ghani ini artinya maha kaya dan maha berkecukupan. Jadi Allah itu mempunyai sifat yang kaya. Mempunyai sifat yang maha di atas maha. Jadi tidak ada lagi yang kaya kecuali Allah. Nah, di sini adapun contohnya yaitu menghindari sifat negatif. Bekerja keras dan profesional, menjadi pemberi dermawan. Jadi kalau kita punya sesuatu yang lebih, hendaknya kita memberi kepada teman-teman kita yang tidak punya. Paham tuh? Nah, contoh lagi kalau Allah itu memberikan sifat al-ghani kepada nabinya yaitu Nabi Sulaiman. Kalian tahu ceritanya Nabi Sulaiman? Ya, Nabi Sulaiman itu beliau sangat kaya sehingga waktu itu ada seorang ratu yang namanya Ratu Balkis. Jadi Ratu Balkis itu menginginkan atau pengen tahu siapa sih sebenarnya Nabi Sulaiman itu. Kok kaya gitu. Kok memiliki semua yang saya punya. Ternyata waktu itu Ratu Balkis diminta datang ke Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan dari kalangan jin, dari kalangan hewan, diperintahkan untuk memindahkan istana Ratu Balkis. Dan pada waktu itu Ratu Balkis terkejut nyampe ke istana Nabi Sulaiman, ternyata istana Ratu Balkis itu singgasananya itu ada di tempat Nabi Sulaiman. Itu dari saking kayanya Nabi Sulaiman. Ya, paham tuh? Nah, kesimpulannya adapun dalilnya yaitu wa'lamu annallaha ganiyun hamid. Ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya dan lagi maha terpuji. Jadi Allah itu sifat al-ghani tidak ada tandingannya dengan siapapun. Baiklah anak-anakku, seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa Ibu akan
menggunakan metode PBL atau problem based learning, ya. Pembelajaran yang berbasis masalah. Sebentar lagi Ibu akan berikan beberapa kertas sesuai dengan kelompoknya. Silakan nanti kalian diskusikan bersama kelompoknya. Kemudian setelah didiskusikan, kalian presentasikan ke depan. Silahkan didiskusikan kertas yang sudah Ibu sajikan di situ, silahkan diskusikan. Nanti kalau kalian sudah selesai, silahkan dipresentasikan ke depan. Paham? Ada kesulitan? Kelompok ini ada kesulitan? Yang ini ada kesulitan? Baiklah, siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan ke depan? Silakan, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afifah. Saya perwakilan dari kelompok Butterfly akan mempresentasikan studi kasus yang berkaitan dengan sifat Al-Ghani. Bagaimana cara kita meneladani sifat Maha Kaya Allah dalam kehidupan kita yang terbatas? Kita bisa meneladani sifat Maha Kaya Allah dengan cara bersyukur dan bersedekah atas apa yang kita miliki, menggunakan sumber daya dengan baik, dan berbagi dengan orang lain. Selain itu, kita juga bisa mengembangkan sifat rendah hati dan selalu ingat bahwa segala sesuatu berasal darinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Jose Nugraheni dari kelompok Beng Beng, ingin mempresentasikan studi kasus yang berkaitan dengan Al-Basit. Saya akan menceritakan pengalaman saya saat saya merasa Allah melapangkan rezeki saya dan jalan keluar dari suatu masalah. Seorang anak pernah berada dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Ia tidak mempunyai makanan yang seperti temannya punya. Ia hampir sangat sedih. Namun dalam kondisi tersebut, temannya memberi makanan yang sama walaupun dengan jumlah yang sangat kecil. Ia menyadari bahwa rezeki itu bukan hanya soal tentang uang, tetapi teman yang baik juga merupakan rezeki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Arinil Fahmi dari kelompok Krokodil. Baiklah anak-anakku, tadi teman-teman kalian sudah mewakilkan setiap kelompok mempresentasikan apa atau studi kasus yang sudah Ibu sajikan tadi. Nah,
Ibu akan mengevaluasi tentang presentasi kalian. Yang pertama, jika kalian maju ke depan, usahakan presentasinya sudah siap, ya. Jadi jangan main-main, harus serius. Yang kedua, kalian harus bisa belajar berani untuk mempresentasikan sebuah masalah. Sehingga nantinya kalau kalian sudah berani, kalian terbiasa dengan presentasi. Ya, begitu ya. Nah, oke. Selanjutnya, Ibu ada kartu cantik. Ada kartu cantik. Kartu cantik ini nanti kalian tempel di kertas yang sudah Ibu siapkan dan kalian rangkai untuk menjadi kalimat atau menjadi sebuah nama Allah yang sudah kita pelajari bersama. Ayo silahkan dirangkai untuk menjadi nama Allah yang telah kita pelajari. Jika kalian merasa kesulitan, silahkan bertanya ya. Ya, kenapa? Sudah selesai? Coba bawa ke depan yang sudah selesai. Bawa ke depan. Nah, silahkan. Bacaannya apa, Mbak? Al-Ghani, ya. Bagus ya. Ini kelompok apa ini? Kelompok butterfly. Kelompok butterfly mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan. Silakan yang lain. Sudah selesai, silakan maju ke depan. Nah, ini apa bacaannya? Al-Aziz. Ini dari kelompok? Dari kelompok Beng Beng. Tepuk tangan untuk Beng Beng. Kelompok Beng Beng dapat nilai 80. Ayo, krokodil sudah selesai? Silakan maju. Apa bacaannya? Apa bacaannya? Al-Basitu. Ya, silakan duduk. Kelompok Al-Basi, kelompok krokodil mendapatkan nilai 60. Tepuk tangan. Baiklah anak-anakku. Setelah kita mempelajari Asmaul Husna yang 3 bagian itu, yaitu Al-Aziz, Al-Basit, dan Al-Ghani,
kita akan menyimpulkan. Siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan dari sifat yang 3 tersebut? Ya, silakan Mbak. Nah, bahwa keperkasaan, kekuatan adalah sumber kekuatan bagi kita. Jadi kita tidak boleh menggantungkan kekuatan kecuali kepada Allah. Allah itu maha dari segala maha. Kemudian refleksi. Adapun refleksi, siapa di antara kalian yang bisa merefleksi dari 3 sifat Allah tersebut? Ya, silakan Mbak. Hendaklah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar sekali. Jadi, refleksinya kita harus bersikap terhadap harta dan kekuasaan yang kita miliki itu menyadari bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Jadi Allah yang memiliki semuanya. Paham, Tum? Paham. Nah, sekarang untuk tugas selanjutnya, tugas minggu depan, ada 2 tugas. Yang pertama, silahkan kalian mencari contoh perilaku yang sombong, yang bertolak belakang dengan sifat Al-Aziz. Paham? Yang kedua, silahkan kalian mencari contoh kedermawanan. Orang yang dermawan, orang yang suka memberi sebagian dari hartanya, yang meneladani sifat Al-Ghani. Sampai di sini paham? Ya. Baiklah anak-anakku, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah kita selesaikan ya. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup dengan pembacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.